Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan klasifikasi citra. Nah, sesuai materi yang saya berikan, ada dua jenis atau dua cara klasifikasi citra, yaitu yang pertama adalah klasifikasi terbimbing atau yang disebut dengan supervised classification, dan yang kedua adalah klasifikasi tidak terbimbing atau yang disebut dengan unsupervised classification. Nah, di sini saya sudah membuka lembar kerja ArcMap blank map baru ya. Kalian bisa mengikuti tutorialnya. Nanti data yang akan saya gunakan adalah data citra Landsat, dan nanti akan saya potong atau saya klip menggunakan batas wilayah Kota Semarang. Citra yang saya gunakan Landsat tahun 2017 dengan resolusi 30x30, dan nanti juga ada data panokromatik dengan resolusi 15x15 meter. Nah, seperti biasa, ketika Anda sudah membuka lembar kerja ArcMap baru, jangan lupa kalian setting dulu koordinatnya. Saya nanti menggunakan contoh Kota Semarang, sehingga saya set menggunakan koordinat UTM 49S. Kemudian kita add data raster atau data citra yang akan kita gunakan. Yang diinput adalah data citra dari B1 sampai B8. Nah, B1 sampai dengan B7 merupakan data raster atau foto citra dengan resolusi 30x30, sedangkan data B8 itu foto citra dengan resolusi 15x15. Nah, sebelum melakukan pemrosesan lebih lanjut, kita cek dulu sistem koordinat yang digunakan dari data citra yang telah kita input. Caranya, klik kanan pada layarnya, pilih properties, kemudian kalian masuk ke source atau sumber. Ini ya yang saya sebutkan tadi, resolusinya 30x30 meter atau 900 meter persegi. Kemudian kalian cek koordinatnya. Nah, di sini ternyata menggunakan koordinat UTM 49N, padahal seharusnya koordinat yang digunakan adalah 49S. Oleh sebab itu, kita nanti akan melakukan proyeksi spasial, sehingga dari koordinat 49N ini kita ubah menjadi koordinat 49S. Nah, sebelum memasuki proses pemproyeksian, kita akan gabungkan dulu data dari B1 sampai dengan B7 yang disebut dengan composite band, atau kita akan menggabungkan. Nah, cara untuk composite band ini ada di Arc Toolbox. Jadi kalian aktifasi dulu Arc Toolbox-nya, kalian buka. Setelah itu masuk ke data management tools, kemudian pilih yang raster, kemudian masuk ke raster processing dan pilih yang composite bands. Setelah itu masukkan data B1 sampai dengan B7. Gunakan drag and drop. Nah, nanti untuk B8 ini akan kita gunakan untuk mempertajam citra. Jadi karena B8 ini memiliki resolusi 15x15, sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Nah, kemudian output raster sini silahkan kalian beri nama sesuai yang kalian inginkan ya. Saya beri contoh di sini composite. Setelah itu klik OK. Seperti biasa
akan terjadi pemrosesan. Kalian bisa lihat hasilnya di results current session. Nah, cepat atau lamanya pemrosesan itu tergantung dengan besaran data yang diproses. Nah, karena ini menggunakan data yang cukup besar, kemungkinan pemrosesannya membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Nah, ini setelah berhasil atau sukses dilakukan composite, hasil akhirnya ya. Setelah itu bisa kita matikan saja B1 sampai dengan B7. Nah, nanti akan kita potong atau menggunakan batas kota Semarang. Setelah itu, karena tadi ketika tahapan awal kita cek koordinat yang digunakan itu belum tepat, yaitu 49N, maka kita akan melakukan project raster atau kita proyeksikan supaya koordinat yang digunakan itu tepat, yaitu 49S. Caranya adalah kalian masuk ke Arc Toolbox, Data Management Tools, kemudian masuk ke Projections and Transformations, kemudian pilih yang raster. Nah, kemudian di sini double klik di Project Raster. Kemudian masukkan layer yang akan diproject ke dalam input raster. Composite project. Nah, di sini bisa diganti namanya, silahkan Anda sesuaikan. Kemudian pada bagian output coordinate system bisa kalian ganti yang 49S. Setelah itu klik OK. Oke, setelah berhasil akan otomatis terinput pada layer. Nah, untuk memastikan kita bisa melakukan cek pada properties, source, dan kemudian kalian cek di bagian spatial reference. Sudah sesuai ya, 49S. Nah, langkah selanjutnya saya akan memotong data citra ini menggunakan batasan administrasi Kota Semarang. Untuk memotong kita memerlukan data poligon Kota Semarang. Bisa langsung di add data poligon Kota Semarang. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan clipping. Nah, kalau data vektor itu clippingnya menggunakan analysis tools. Apabila menggunakan data raster, kita akan masuk ke tools yang sedikit berbeda, yaitu ada di data management tools, kemudian masuk ke raster, kemudian masuk ke raster processing, kemudian pilih yang clip. Nah, input rasternya kita masukkan citra yang akan kita potong. Dalam hal ini citra yang akan kita potong adalah citra composite yang sudah kita proyeksikan, jadi yang paling akhir ini. Kita input. Pada bagian output extend kita masukkan data polygon yang akan kita gunakan untuk memotong. Pastikan pada bagian use input features for clipping geometry kalian cek agar pemotongannya sesuai dengan batasan yang kita pilih atau kita tentukan. Setelah itu klik OK. Oke, ini sudah berhasil. Kita bisa matikan data yang tidak kita gunakan. Nah, ini adalah hasil dari data raster yang sudah kita composite, kemudian kita sesuaikan sistem koordinatnya dan kita clip
menyesuaikan dengan batas administrasi yang kita tentukan atau kita inginkan. Nah, di sini bisa kita ganti pewarnaannya atau simbologinya. Bisa pilih properties, kemudian masuk ke simbologi. Nah, kemudian masuk ke bagian RGB composite. Nah, ada beberapa kombinasi RGB composite yang bisa digunakan. Saya akan memberikan beberapa contoh, dua contoh. Yang pertama, apabila kalian ingin mengetahui vegetasi yang ada pada data citra atau data raster kalian bisa menggunakan kombinasi RGB-nya itu menggunakan band 543. Jadi red-nya menggunakan band 5, green 4, blue 3. Setelah itu klik OK. Di sini akan ditampilkan warna merah, kemudian abu-abu, kemudian biru, dan kemudian warna putih, dan ada juga sedikit warna hijau. Nah, warna yang berwarna merah ini yang menandakan daerah vegetasi atau daerah yang memiliki tumbuhan. Semakin gelap warnanya, dia menandakan bahwa vegetasinya akan semakin padat atau semakin rapat. Kemudian untuk menampilkan yang sesuai dengan warna di mana mata kita dapat melihat atau yang sesuai yang kita lihat menggunakan mata itu, kita menggunakan komposisi 432. Ini seperti yang ditampilkan pada citra pada umumnya. Jadi kalau kita lihat ya warnanya kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mempertajam data citranya supaya ketika nanti kita melakukan klasifikasi akan lebih mudah. Nah, untuk mempertajam kita akan membutuhkan data B8 ya tadi, atau citra panchromatiknya dengan resolusi 15x15. Nah, langsung saja pemrosesannya. Kita masuk ke Data Management Tools, kemudian masuk ke raster processing, kemudian pilih yang Create Pen Sharpen Raster Dataset. Input rasternya silahkan dimasukkan data citra yang paling akhir yang sudah diklip. Kemudian red, green, blue-nya biarkan seperti itu. Nah, pada bagian panchromatic image ini masukkanlah citra B8. Kemudian pada bagian output bisa langsung diberi nama Semarang Sharp atau Semarang yang sudah dipertajam. Kemudian untuk di bawah-bawah ini biarkan default. Setelah itu klik OK. Oke, ini adalah data raster yang sudah ditajamkan. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Kalau di zoom akan terlihat lebih detail dibandingkan data yang sebelumnya, karena memang menggunakan citra dengan resolusi yang lebih detail. Kemudian kita langsung masuk ke proses pengklasifikasian. Nah, sebelumnya kita pastikan ekstensi spatial analysis itu aktif. Kalian bisa cek di Customize Extensions, kemudian kalian centang yang Spatial Analyze, kemudian klik kanan dan aktifkan Image Classification. Nah, seperti ini ya penampilannya. Setelah itu saya akan memberikan tutorial yang pertama, yaitu cara klasifikasi yang tidak terbimbing atau unsupervised classification. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu klik di bagian klasifikasi atau classification.
pilih citranya dulu ya, yang paling akhir tadi, Semarang Sharp Classification, kemudian pilih yang ISO Cluster Unsupervised Classification. Pastikan raster yang diinput itu sesuai. Nah, number of class ini adalah jumlah klasifikasi yang akan Anda gunakan. Angkanya bisa mulai dari 2 hingga tak terhingga. Nah, biasanya tergantung ya dengan kebutuhan Anda. Di sini saya akan menggunakan contoh 4 atau 5 klasifikasi. 5 klasifikasi, misalkan contohnya klasifikasi perairan, badan air atau water body, kemudian sawah atau perkebunan, kemudian permukiman, kemudian industri, kemudian coba kita bagi permukimannya 2 ya, permukiman padat dan permukiman yang tidak terlalu padat. Nah, untuk karena tadi menggunakan 5 kelas, di number of class ini kita akan input 5 kelas. Nah, kemudian output classify rasternya default aja, nggak masalah. Setelah itu kalian klik OK. Tadi prosesnya cukup lama, lebih dari 2 atau 3 menit. Nah, itu tergantung dengan tadi ya, besaran data yang digunakan. Nah, ini adalah hasil dari unsupervised classification atau klasifikasi tidak terbimbing. Di sini sebetulnya semakin banyak kelas yang kita masukkan akan semakin detail citra yang kita klasifikasikan. Nah, di sini bisa saya ambil contoh. Yang berwarna ungu ini kita tahu bahwa ini adalah perairan. Nah, di bagian permukiman ini ada 2 jenis warna, yaitu biru dan merah. Biru di sini mungkin dia akan mencirikan permukiman yang padat, dan merah mencirikan permukiman yang jarang. Tetapi di sini ada nah ini, apabila kita menggunakan hanya 5 buah klasifikasi, akan terjadi beberapa warna yang tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi misalkan yang seharusnya ada beberapa kawasan pabrik ternyata tidak sesuai, seperti yang putih-putih ini. Nah, dia akan bercampur dengan yang berwarna biru. Nah, kita mungkin bisa melakukan pengklasifikasian dengan penambahan jumlah kelas. Jadi misalkan kita bisa menggunakan 6, 7, 10, 20. Nah, semakin banyak akan lebih detail. Nah, nanti ketika menggunakan banyak kelas, misalkan menggunakan 20 kelas. Nah, kemudian ada beberapa, nanti kan kita koreksi satu persatu. Kemudian ada beberapa area yang ternyata memiliki kesamaan. Nah, kemudian akan kita reclassify. Jadi kita akan klasifikasikan ulang agar beberapa kelas yang memiliki kemiripan tersebut bisa menjadi satu. Nah, setelah itu bisa kita ganti warnanya. Kita sesuaikan, perairan biru, kemudian hijau ini adalah industri, kemudian biru dan merah ini adalah permukiman. Untuk yang biru, permukiman yang cukup padat. Untuk yang merah, permukiman yang cukup jarang. Dan yang terakhir adalah kebun atau sawah atau kawasan vegetasi. Nah, ini adalah proses melakukan klasifikasi tidak terbimbing. Kemudian selanjutnya, nah, data ini bisa kita konversi menjadi data vektor ya. Jadi dari raster kita bisa konversi menjadi vektor.
Caranya ada di masuk ke conversion tools, kemudian pilih from raster, kemudian pilih yang raster to polygon. Kalian input rasternya, outputnya bisa kalian tentukan seperti biasa. Nanti jangan lupa ganti nama. Setelah itu klik OK dan tunggu prosesnya. Nah, dari data vektor inilah yang dapat kita lakukan pemrosesan lebih lanjut, seperti penambahan atribut, misalkan jenis penggunaan lahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke proses klasifikasi yang kedua, atau yang disebut dengan proses klasifikasi terbimbing. Jadi ada dua jenis, tidak terbimbing dan terbimbing. Untuk yang tidak terbimbing kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian untuk yang terbimbing sama, kita masih menggunakan toolbar image classification. Namun yang membedakan untuk proses klasifikasi terbimbing kita perlu membuat beberapa sampel yang akan kita gunakan sebagai signature untuk melakukan klasifikasi. Nah, saya mungkin ambil contoh yang tadi. Sampel yang akan saya gunakan ada mungkin 4 atau 5 ya, 4 jenis coba. Ada kawasan perairan, kemudian nanti ada industri, ada permukiman, ada sawah atau kebun. Jadi saya akan menggunakan 4 sampel ya, saya coba. Nah, untuk membuat sampel itu kita perlu menggambar file polygon menggunakan fitur di sini draw polygon. Kemudian kita digitasi area yang akan kita jadikan sebagai sampel. Saya ambil satu contoh dulu di sini, kawasan ini perairan ya, badan air, atau ini tambak sebetulnya, tapi sebagai contoh untuk lebih mempermudah saya anggap ini kawasan perairan. Nah, kemudian kalian buka di Training Sample Manager, ganti namanya menjadi air, kemudian warnanya diganti juga menjadi warna sesuai dengan warna air, biru. Setelah itu saya akan coba membuat sampel yang kedua, yaitu kawasan industri yang berwarna putih-putih ini. Silakan didigit. Nanti semakin detail digitasinya akan semakin bagus sampel yang dihasilkan. Jadi kalau proses klasifikasi terbimbing itu apabila kita kurang lebih sudah mengetahui gambaran wilayahnya. Jadi kita sudah mengetahui misalkan Kota Semarang, daerah ini kawasan apa, kawasan industri misalkan, atau kawasan permukiman, kawasan perairan. Nah, kita akan menggunakan metode klasifikasi terbimbing. Nah, apabila kita tidak mengetahui wilayah yang akan kita klasifikasikan, kita menggunakan yang tadi, klasifikasi tidak terbimbing. Selanjutnya sampel yang ketiga, saya akan melakukan atau membuat sampel permukiman. Dan sampel yang keempat adalah perkebunan atau sawah. Setelah itu kalian create a signature file, atau kita simpan sebagai sebuah signature. Beri nama sesuai yang Anda inginkan. Saya sesuai dengan nama file rasternya, kemudian klik save.
Nah, setelah itu masuk ke classification, pilih yang bisa pilih, ada beberapa tahapan ya, tetapi di sini saya berikan contoh yang cukup mudah. Kalian langsung pilih yang interactive supervised classification. Jadi di sini langsung kita mengeksekusi maksimum likelihood-nya. Ini belum kita ganti warna, harusnya warna hijau. Kita ulangi. Oke, ini hasil daripada klasifikasi terbimbing. Ini ya, jadi warna biru adalah air, warna abu-abu industri, warna kuning permukiman, dan warna hijau adalah kebun atau sawah. Nah, semakin banyak training yang Anda masukkan atau Anda buat, semakin banyak training sampelnya, akan semakin detail juga data yang ditampilkan. Jadi akan semakin banyak kelasnya, sama seperti yang unsupervised tadi. Tapi bedanya kalau supervised atau terbimbing, di sini kita sudah mengetahui kurang lebih gambaran wilayah studi. Nah, kemudian data ini juga dapat kita konversi menjadi data vektor seperti cara yang sebelumnya tadi. Nah, mungkin itu kurang lebih tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan seperti biasa Anda dapat melalui Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp ya. Silahkan mana yang Anda rasa Anda paling nyaman. Oke, tutorial kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berlebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.